Pemirsa jaringan saya, sudah 1 bulan ini saya tidak mengudara di dalam TikTok Live. Ini saya mencoba untuk melakukan TikTok Live. Ini uji coba masalah suara, gambar dan sebagainya. Tema yang akan sampaikan kali ini sebenarnya adalah umum, tapi minimal saya akan memberitahukan keadaan suasana yang sedang dihadapi oleh semua orang, terutama tentang dunia. Jadi berarti adalah masalah global dunia yang tidak baik-baik saja, karena sangat mengkhawatirkan, terutama dengan adanya berita Greenland yang akan diincar oleh Amerika karena ambisi dari Trump. Akan saya uraikan bagaimana saya menguraikan satu-satu strategi dan maksud tujuan daripada Trump. Sebentar pemirsa, saya izin dulu untuk sebentar. Ya, sebentar saja saya mempersiapkan audio supaya lebih jelas. Pemirsa, teman-teman, saya bukan ahli hukum dan bukan ahli politik. Cuma saya mengamati dari pemberitaan, baik pemberitaan luar negeri maupun pemberitaan dalam negeri, keadaan dunia ini, terutama negara-negara berkembang, negara maju dan negara yang sedang berkembang, terutama Indonesia yang sekarang oleh pemerintah sekarang ini benar-benar serius untuk mengembangkan perkembangan negaranya di bawah pimpinan Presiden Prabowo, yang terus dengan ikhlas beliau ingin membangun negara Indonesia dengan segala daya upaya dan kekayaan yang ada di Indonesia. Dari awal bahwa Trump ini orang Amerika yang dari dulu sebagai bagian daripada partai Republik yang memenangkan parlemen sehingga dia terpilih menjadi presiden. Dalam sejarah, kalau presidennya adalah dari Partai Republik, mesti selalu ingin perang. Beda dengan Partai Demokrat di Amerika yang lebih soft, lebih tenang dan lebih damai. Karena Trump ini memang orang nekat, apalagi didukung oleh partainya sebagai partai pengembara, maka Trump selalu membuat masalah dengan segala alasan dan apapun. Dia menjadikan masalah dunia. Dari situ Trump juga punya ambisi besar.
di mana dia ingin menjadikan Amerika sebagai bukan hanya sebagai polisi dunia, tapi menjadi penguasa dunia. Dan mungkin penguasa di segala lapisan bumi. Dia menguasai udara, tanah, dan di dalam bumi. Nah, ini didukung oleh perkembangan dari teknologi yang dimiliki oleh Amerika dan dana besar yang menopang militernya, maka Trump ini sangat nekat. Semua sumber-sumber alam di negara manapun menjadi incarannya dengan alasan apapun. Sebenarnya intinya adalah menduduki negara yang memang dianggap perlu, yang bisa memberikan kontribusi masalah kekayaan alam dan lemah, negara-negara lemah, yang ini juga menjadi perhatian dunia. Bahayanya Trump ini terhadap negara-negara sedang berkembang ataupun negara-negara yang belum berkembang. Nah, Indonesia termasuk negara yang sedang berkembang, sehingga banyak kemungkinan Indonesia harus waspada dengan sepak terjang Trump sebagai Presiden Amerika yang sangat ambisi untuk mencari kekayaan alam di negara lain. Seperti yang kemarin Trump menangkap Presiden Venezuela, bahkan jauh-jauh dia angkatan bersenjatanya ke Venezuela untuk menangkap presiden dan dibawa ke Amerika. Ini sebenarnya tujuannya adalah menguasai ladang minyak Venezuela yang saat ini dinyatakan minyak Venezuela terbaik di dunia. Dengan alasan narkoba dan sebagainya, sebenarnya bukan itu, tapi dia mengincar kekayaan negara Venezuela. Ini sebenarnya adalah ambisi manusia yang namanya Trump. Dan ambisi ini kalau diwujudkan terus, ini membahayakan kestabilan dari negara, membahayakan kestabilan bumi dan kestabilan langit. Oleh karena itu, saya juga mengingatkan bangsa kita, bangsa Indonesia, bangsa yang tidak bisa dianggap enteng, bangsa yang besar, yang terdiri dari pulau-pulau, dan kita sudah berpengalaman dijajah selama 350 tahun dan dijajah oleh Belanda, Inggris, dan Jepang, sehingga kita punya pengalaman di dalam arti penjajahan. Sebenarnya Amerika sudah tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya raya, hasil buminya, hasil alamnya itu sudah tahu. Cuman Amerika tidak serta-merta menguasai Indonesia, tapi dilemahkan dahulu Indonesia. Dengan cara-cara intelijen, dengan cara-cara Trump, cara Amerika, maka Indonesia akan dilemahkan dahulu. Kalau sudah dilemahkan, maka titik-titik kritis sosial budaya Indonesia akan dilumpuhkan. Oleh karena itu, saya berharap bahwa kita ini sebagai
bangsa yang besar harus tetap waspada, tidak boleh kita lengah, dan hati-hati dengan generasi muda yang sedang mencari identitas, dan hati-hati dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia yang masih berjuang, masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang menderita dan sebagainya. Nah, itu perlu juga diwaspadai. Karena negara yang kondisi sosial ekonominya masih dalam keadaan nggak sempurna, ini adalah tujuan empuk para intelijen Amerika untuk bisa menguasai dengan cara-cara yang dilakukan oleh bangsa sendiri. Terutama sekarang yang sedang digoyang adalah masalah keagamaan. Saya yakin bahwa perpecahan atau ketidakharmonisan di Nahdlatul Ulama itu sebenarnya juga masalah intelijen asing yang mencoba untuk mengaduk-ngaduk Nahdlatul Ulama yang memang saat ini menjadi benteng utama NKRI. Jika NU ini berhasil digoyangkan atau diadu domba, maka adalah sinyal merah, lampu merah untuk NKRI, juga untuk Negara Kesatuan Indonesia. Oleh karena itu, dengan kondisi seperti ini, maka kita harus cerdas, harus sadar bahwa kita tidak bisa diam saja dengan keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini. Sasaran pertama para intelijen asing adalah mendekati tokoh-tokoh agama, terutama agama-agama Islam yang memang mayoritas di Indonesia, dan diciptakan sebuah kekacauan tentang keyakinan, kemudian dibentuk sebuah kelompok-kelompok Islam garis keras, kemudian nanti diciptakan sebuah teror, seolah-olah di Indonesia masih ada teror dari garis keras. Setelah agama, maka yang dihancurkan adalah budaya. Karena dalam sejarah Indonesia ini kuat karena budayanya yang gotong royong, bersatu. Dan kita sudah menjadi sebuah sejarah bahwa zaman dahulu di Nusantara ini banyak terdapat kerajaan-kerajaan besar yang mampu menguasai sepertiga dunia dan mampu menaklukkan negara-negara di luar Nusantara. Terutama adalah contohnya adalah Majapahit dan Mataram. Ini juga menggunakan pedoman budaya gotong royong dan persatuan, terutama yang dicetuskan oleh Gajah Mada dan oleh Panembahan Senopati. Karena generasi sekarang ini sudah mulai dikaburkan, mulai dilupakan. Kalau bisa generasi muda ini jangan mengikuti atau mengingat sejarah masa lalu bangsanya. Ini sudah mulai dari sikap perbuatan dan tindak tanduk anak-anak muda sekarang ini sudah mulai mengalami sebuah pergeseran. Tidak ada penghormatan terhadap yang tua, sering melakukan protes semua kebijakan dan anti kemapanan. Ini adalah sinyal-sinyal kalau
kekuatan asing akan merusak budaya dan sosial budaya bangsa Indonesia melalui generasi muda kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, apapun profesinya, kita harus selalu mendekati para anak-anak kita, para pemuda kita, mengingatkan, kembalilah kepada jati diri kalian, kembalilah kepada jati dirimu, dan kembalilah kepada jati diri bangsa Indonesia. Karena memang kita sebenarnya adalah bangsa yang adiluhung, ya. Zaman dahulu nenek moyang kita sudah menciptakan teknologi yang luar biasa. Contohnya ada candi-candi, ya. Kemudian ada peninggalan-peninggalan. Ini sebenarnya adalah teknologi masa lalu yang langgeng sampai sekarang ini. Dan ini diingatkanlah para generasi muda untuk tetap waspada terhadap perkembangan dunia yang tidak menentu. Jika Trump memang benar-benar akan menyerang Greenland, maka akan terjadi sebuah pertarungan yang besar. Karena Greenland sebenarnya adalah sebuah negara yang berdaulat dan merupakan anggota NATO. Dan sejarah mengatakan bahwa NATO itu yang menciptakan adalah Amerika. Sehingga dia akan dikatakan bahwa Amerika akan memerangi anggotanya sendiri. Dan kalau itu terjadi, maka negara-negara NATO atau Eropa dia akan tinggal diam, karena mereka sudah melakukan perjanjian bersama kekuatan untuk saling membantu jika satu negara NATO diganggu oleh negara lain. Beranikah Trump untuk meneruskan ambisi menguasai Greenland? Tergantung dari kenekatan Trump untuk menyerang Greenland. Sekarang mengapa Greenland menjadi pusat ambisi Trump? Karena memang dalam laporan teknologi global bahwa di bawahnya Greenland ini mengandung kekayaan alam yang luar biasa, yang tak terhingga. Ya, di Greenland ini banyak sekali biji-biji nikel, tembaga, emas, perak, uranium yang sangat kualitas. Sehingga ini yang dijadikan Trump untuk menguasai bahan-bahan tambang di Greenland. Oleh karena itu, semua negara Eropa sangat tergantung pada Greenland. Sehingga kalau Amerika sebagai pimpinan NATO menyerang Greenland, itu sama saja bahwa Amerika akan memotong tangannya sendiri. Karena tidak mungkin negara-negara Eropa akan diam saja kalau Greenland diserang oleh negara manapun termasuk Amerika. Itu adalah prediksi saya mengamati dari jauh tentang Greenland. Sekarang ini sudah diberitakan banyak sekali negara-negara besar, negara Eropa seperti Amerika, seperti Inggris, kemudian Prancis sudah mulai melakukan manuver latihan militer di sekitar Greenland. Kalau terjadi panas di Amerika dan Eropa, maka mana yang untung? Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah dua negara besar yang sekarang ini menjadi saingan Amerika, yaitu Cina dan Uni Soviet atau Rusia.
Mereka akan tepuk tangan dan membiarkan panasnya hubungan antara Amerika dan Eropa. Dengan begitu maka Cina yang sekarang ini hampir menguasai ilmu pengetahuan sama dengan Amerika, dia akan diuntungkan dengan lemahnya Amerika kalau dia memang akan menyerang Greenland. Itulah sehingga dikatakan bahwa Greenland adalah uji coba yang luar biasa dari negara-negara global. Semakin Amerika menyerang Greenland dan berperang atau hubungan panas dengan Eropa, maka Cina dan Rusia pasti akan bersikap, meskipun sekarang ini keuntungannya adalah diam, tidak bicara dan tidak melakukan tindakan apa-apa. Ambisi Trump ini kalau saya hitung dengan hitungan alam, maka Trump ini sudah melampaui batas manusia yang pernah ada di bumi. Dan sejarah mengatakan bahwa semua ambisi pimpinan akhirnya akan sia-sia. Contoh sekarang di Jerman. Saat itu Jerman sudah maju dan dipimpin oleh seorang pemimpin ambisi dan diktator yang disebut dengan Hitler. Hitler ini sama sebenarnya dengan Trump, ambisinya. Kemudian kedua itu dia tega dengan sesama manusia, sehingga saat itu dengan keyakinannya Jerman menduduki dulu negara-negara yang dianggap lemah. Nah, kesalahan si Hitler ini tidak sadar bahwa dunia akan menggila sendiri, karena dunia atau alam ini tidak bisa digunakan untuk main-main, karena dunia punya hukumnya sendiri, namanya hukum keseimbangan. Hukum keseimbangan alam ini akan mengenai semua makhluk hidup yang ada di atas bumi. Jika keseimbangan itu diganggu, maka alam akan bergerak, akan bereaksi terhadap orang atau negara yang menyebabkan ketidakseimbangan di alam itu sendiri. Oleh karena itu, saya berdoa mudah-mudahan alam bisa mencatat semua yang menjadi ambisi Trump, mencatat semua ambisi Amerika, sehingga alam sendiri akan menggilas Amerika dengan caranya sendiri, dan semua ini adalah menjadi bagian daripada rencana Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia manapun. Itulah yang saya sampaikan, bahwa boleh kita berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Itu yang bisa saya sampaikan dalam secumil pernyataan saya, dengan harapan mudah-mudahan ini di bagian pertama saya akan mengajak teman-teman saudara untuk melihat globalisasi dari dunia ini. Kalau sudah melihat dari jauh dan menganalisa secara mendalam, sebenarnya dunia tidak baik-baik saja. Misalnya terjadi perang, pasti perang nuklir. Tidak mungkin perang konvensional, tidak mungkin perang nuklir. Kalau perang nuklir, yang akan meninggal bukan ratusan ribu orang, tapi jutaan orang di muka bumi ini akan musnah. Ya, pulau-pulau akan musnah, negara-negara musnah. Ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang bijak di dunia ini. Nah, mudah-mudahan alam memberikan sentuhan pada Trump supaya dia punya kesadaran bahwa tidak bisa manusia terlalu ambisi dan mengabaikan
alam itu sendiri. Itu yang saya sampaikan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk memantau, menganalisis keadaan dunia ini. Silakan menulis di kolom komentar apa pendapat saudara jika Amerika menyerang Greenland. Dan begitu, mari kita diskusikan bersama-sama keadaan dunia yang tidak menentu ini karena ambisi seorang presiden yang namanya Trump. Itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua, bagi diri kita, keluarga kita, dan generasi muda kita. Begitulah teman-teman pemirsa, masalah judul bahwa dunia tidak baik-baik saja. Mari kita berdoa bersama-sama dengan cara kita masing-masing, keyakinan kita bahwa tidak akan terjadi perang nuklir di bumi ini. Kita berdoa supaya nuklir tidak bergerak dan saling menyerang satu sama lain. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan catatan kecil bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini bagian daripada pembelajaran kita sendiri. Terima kasih, dan jangan lupa saksikan analisis dunia yang tidak baik-baik saja di bagian kedua yang akan saya sampaikan dan saya beritahukan sebelumnya kepada semua jaringan teman-teman TikToker atau YouTuber untuk saling mengisi dan berkomunikasi. Terima kasih. Saya sampaikan selamat malam, selamat beristirahat. Mudah-mudahan kita semuanya yang menyaksikan TikTok saya ini, terutama kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kita diberikan nafas, energi, dan kehidupan di bumi ini, supaya kita tetap berjalan kehidupan di bumi, ya, selalu mengingat orang lain, membantu orang yang membutuhkan, dan mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.